Oke, Bapak Ibu semuanya, seperti saya janjikan, saya akan membuat video penjelasan terkait dengan penggunaan dokumen yang saya buat. Jadi ada beberapa bundle dan di dalamnya ada beberapa dokumen yang berbeda. Pertama adalah narasi dasar. Narasi itu apa sih? Narasi itu adalah konten dalam bentuk cerita, rangkaian kalimat itu yang berisi tentang informasi tertentu. Narasi dasar ini terkait pasar berantas berarti informasi-informasi mendasar tentang pasar berantas. Jadi apabila nanti ditanya orang antara misalnya panitia atau penjual atau relawan, ketika ditanya hal yang sama tentang pasar berantas, itu jawabannya juga akan sama. Gitu nggih? Oke. Nah, di dalam dokumen narasi ini ada beberapa informasi, misalnya pengertian, kemudian logo dan warna. Logo ini artinya apa? Warnanya artinya apa? Kemudian tujuan pasar berantas apa? Nah, terus kemudian informasi penting apa? Jadi dokumen ini bisa Bapak Ibu gunakan dibaca-baca. Jadi semua orang akan punya pemahaman yang sama, ngoten nggih. Oke. Termasuk karena ini event bersama, jadi di sini juga ada lebih penjelasan lebih detail lagi. Berantas Lestari itu inisiatif apa sih? Terus kemudian tentang Desa Ngugri itu apa sih? Dan ngapunten, ini dokumen yang saya buat sesuai dengan pemahaman saya. Apabila ada sesuatu yang keliru, monggo dikoreksi gitu ya. Seperti ini kemarin kurang sono ya, nanti akan ditambahkan gitu. Jadi dokumen ini yang saya buat itu adalah dokumen yang sifatnya living atau hidup. Jadi kalau ada informasi yang salah itu bisa dikoreksi, ada yang kurang bisa dilengkapi, atau ada yang terlalu berlebihan bisa dikurangi gitu nggih. Nah, kemudian bagian kedua adalah evaluasi bersama dan tanggal pasar berantas di 2024. Nah, beberapa hari lalu kita ada rapat bersama gitu ya, dan dibahas tentang beberapa hal. Pertama, apa yang telah baik dilakukan, kedua apa kendala, tantangan dan solusinya gitu ya. Ini yang dibuat sesuai dengan diskusi kita bersama malam itu. Kemudian hal-hal lain yang dibahas itu. Nah, ini bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan pasar berantas berikutnya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah ikut dalam diskusi. Termasuk kita menentukan pada tahun 2024 mulai dari Januari sampai Desember kapan tanggal pelaksanaan pasar berantas dan eventnya gitu ya. Event mau itu pertunjukan seni budaya, kemudian lomba, termasuk kapan tampil di bulan apa, semuanya ada di dokumen ini. Nah, ini kemarin yang satu kata terkait dengan pasar berantas yang tiap orang bisa menulis satu-satu. Ada foto. Berikutnya adalah penjelasan tugas dan kewenangan panitia pasar berantas. Yang saya pahami memang panitia mungkin sudah ada ya banyak orang, tapi pembagiannya perlu ditentukan. Siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa koordinatornya dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu ini kan sudah pengalaman menyelenggarakan event gitu nggih. Jadi yang saya buat tugas tupoksi, tugas pokok dan aksi dan tanggung jawab dan hak itu adalah sesuatu yang berlaku umum gitu. Biasanya kalau ketua tanggung jawabnya apa, sekretaris apa gitu. Jadi ini nanti kalau sudah ada susunan panitia yang lebih jelas siapa di posisi apa, bisa menggunakan dokumen ini sebagai referensi. Panduan penjual. Jadi panduan penjual atau kalau di tempat lain misalnya tenan gitu ya disebutnya, ini berisi tentang aturan-aturan yang penjual siapapun itu harus ketahui gitu dan mereka harus patuhi. Bisa terkait dengan cara mendaftar, barang apa yang bisa dijual, kemudian metode pembayaran yang tidak boleh pakai uang cash, kemudian ada potongan atau pendapatan atau kontribusi bersama, kemudian penggunaan plastik, keasrian, lingkungan dan kebersihan itu semua ada di sini. Dan kembali ini juga sama, nanti bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan atau kondisi.
database penjual ini yang sudah mulai Bapak Ibu lakukan. Jadi kita perlu mendata mulai dari pasar berantas 1, 2, 3 dan seterusnya. Siapa yang menjadi penjual, mulai nama lengkap, nama panggilan, alamat lengkap, nomor handphone, barang yang dijual. Kenapa kita butuh database ini? Karena kita butuh untuk tahu berapa banyak penjual dalam pelaksanaan pasar berantas, secara kemudian dari mana lokasi mereka berada. Dan kalaupun misalnya mereka tidak terus-terusan jualan, itu kita bisa memberikan informasi kepada penjual tersebut dan menawarkan apakah mereka mau jualan di pasar berantas berikutnya. Panduan pengelolaan media sosial saat ini kita cuma baru punya Instagram. Aku kira itu lebih dari cukup. Jadi Instagram bisa digunakan gitu ya. Nanti saya akan tunjuk siapa namanya, satu admin atau 2 admin yang bisa membantu untuk mengunggah konten, kemudian berapa konten yang harus diubah, caption apa yang harus dibuat, contoh caption, hashtag yang harus dipakai, kalau misalnya ada interaksi berupa komen, berupa direct message atau pesan langsung gitu ya, dan lain-lain. Jadi semua di sini. Oke. Kemudian database pengelolaan logistik. Logistik penting gitu ya, karena logistik yang dipakai untuk pasar berantas ada yang punya desa, ada yang punya Jombangan atau Berantas Lestari, ada yang punya orang per orang. Jadi logistik ini siapapun yang punya itu sama pentingnya. Penting dalam artian perlu dijaga supaya jumlahnya itu tetap sama, nggak ada yang hilang, nggak ada yang ketelisut. Kemudian kondisinya juga tetap dalam kondisi semula, kondisi baik gitu ya. Karena logistik itu bisa peralatan, perlengkapan gitu ya, bisa meja, kursi dan lain-lain. Niku ngapunten kalau tidak dikelola dengan baik itu nanti bisa rusak gitu, dan sayang kalau misalnya harus beli lagi. Nah di sini ada beberapa poin niki nggih sama ini juga sesuatu yang sudah sering kita lakukan ngoten nggih. Jadi pesan kula siapapun niku nggih yang punya logistik, apalagi logistik yang pinjem gitu ya, bukan punya pribadi, entah punya desa atau punya Jombangan, mau dibantu untuk bisa dirawat ngoten nggih. Ini bisa dipakai logistik, misalnya nanti kita bisa standarkan kalau kita mau buat pasar berantas itu butuh apa saja, ada meja, ada kursi, ada hiasan, ada apa meneh, sound system dan lain-lain gitu ya. Ciri fisik, lokasi awal, pemilik, kondisi akhir gitu. Dan kalau misalnya ada kerusakan atau kekurangan dan lain-lainnya karena ketelisut, itu mau diinformasikan kepada pemiliknya gitu. Jangan sampai pemiliknya kok tahu sendiri loh, kok barangku hilang tapi panitianya gak laporan nang aku gitu ya. Panduan kebersihan, intinya semua orang wajib menjaga kebersihan. Penjual wajib ada tempat sampah dia sendiri, panitia menyediakan tempat sampah, ngoten nggih. Pengunjung juga harus diingatkan untuk terus membuang sampah. Paham bahwa kebersihan itu masalah di semua umat, di semua provinsi ada, di semua negara tetap juga ada gitu ya. Tapi kita coba untuk tertib supaya orang mau menjaga kebersihan gitu ya. Gampang kok menjaga kebersihan itu asal mau. Panduan keamanan memastikan lingkungan lokasi itu aman untuk siapapun, mau dia itu anak-anak, remaja, dewasa, manula, mereka bisa datang ke pasar berantas dan merasa aman. Nggak ada gangguan ketertiban, kemudian nggak ada potensi tindak kejahatan atau potensi kekerasan gitu ya, seksual, kekerasan verbal dan lain-lain atau fisik. Misalnya juga kalau misalnya ada barang hilang gitu ya, itu apa tindak lanjut dari panitia, menyediakan lost and found kah gitu. Jadi orang bisa lapor kalau ada kehilangan barang atau menemukan barang. Dan kalau misalnya ada kejahatan ya, misalnya itu gimana, harus lapor polisi dan lain-lain. Penukaran keping, jadi penukaran keping kita sudah sepakati bahwa keping itu 2.000 ya per keping, kemudian tidak boleh ditukarkan gitu agar mereka bisa nanti mau datang lagi gitu ya ke pasar berantas berikutnya. Nah ada 2 tabel gitu ya, ada 2 tabel gitu ya. Kotak-kotak ini pertama judulnya data penukaran uang cash ke keping, artinya pengunjung atau siapapun yang datang ditulis nama, asal daerahnya, bisa desanya atau kecamatannya, kemudian berapa jumlah rupiah. Kalau misalnya dia tukar 10.000 berarti dia dapat 5 ngoten nggih, dan ini nanti silakan diurut ngoten. Dan perlu dijelaskan aturan terkait dengan penggunaan keping ini. Saya buatkan posternya jadi biar orang paham bahwa keping ternyata tidak boleh ditukar dan lain-lain ngoten nggih. Nah, kemudian tabel yang kedua itu adalah
penukaran keping ke uang cash ini dari penjual. Jadi setelah acara selesai, penjual itu akan mengumpulkan keping. Jadi siapa nama penjualnya, asal daerahnya, tulis lagi foto nopo, jumlah kepingnya berapa, misalnya dia 100 gitu ya, berarti berapa, 100 keping dapat berapa rupiah. Sesimpel itu nggih. Penggunaan uang kas. Nah, ini uang kas yang saya maksud adalah uang hasil potongan plus uang-uang lain pendapatan, entah berupa donasi, sumbangan atau lainnya yang kemudian dikelola oleh panitia, khususnya adalah bendahara. Ini perlu dikelola dengan transparan. Satu, harus ada kejelasan laporannya, berapa jumlah total potongan uang yang dikumpulkan di setiap pasar Brantas. Kedua, untuk keperluan apa saja uang tersebut digunakan, termasuk harusnya ada bukti pengeluaran gitu, dan itu semuanya dicatat. Kalau tidak, nanti kasihan, nanti dianggap tidak transparan, jangan sampai uangnya misalnya nyantol gitu ya, dan lain-lain. Dan kita coba untuk tertibkan ini dari awal. Jadi tanggal gitu ya, ini gampang, misalnya tanggal ini gitu. Detailnya apa? Misalnya fotokopi gitu, fotokopi dokumen. Debit itu artinya pemasukan nggih, kredit pengeluaran. Kalau pengeluaran berarti misalnya total dia 10.000, tulisnya di kredit sini. Kalau ada pemasukan entah sumbangan, entah uang potongan, maksudnya di debit sini ya. Laporan dampak. Laporan dampak itu penting. Kenapa? Karena kalau kita buat sesuatu itu harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, ya ngapain buat sesuatu gitu ya, kegiatan. Jadi perlu ada laporan dampak. Nah, dampak dari penyelenggaraan pasar berantas ini ada yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu yang bisa dihitung dengan angka. Misalnya berapa jumlah penjual, berapa jumlah pengunjung, berapa total nilai transaksi, berapa nilai bagi hasil, dan lain-lain itu ya. Dampak tidak langsung, misalnya orang bisa menjadi senang, orang menjadi rukun, orang mau kerja bareng-bareng untuk desanya gitu ya. Dan itu tidak bisa dihitung gitu ya dengan angka atau number. Nah, ini perlu untuk setiap pelaksanaan pasar berantas, nanti kita coba isi bareng-bareng, termasuk kendalanya, hal yang bisa dipelajari gitu ya, atau hal yang bisa ditingkatkan untuk penyelenggaraan berikutnya. Nah, kalau tema ini harusnya memang di tiap pasar berantas kita tentukan tema, tapi kita belum diskusi tentang itu ya, tapi nanti kita bisa diskusi lanjutan. Jadi ini adalah buku panduan ngoten nggih. Jadi bisa dibaca bareng-bareng Bapak Ibu gitu ya. Kalau ada waktu luang silakan monggo dibaca dokumen ini, bisa gantian, dan saya akan kirimkan soft copy-nya, jadi Bapak Ibu bisa baca dari handphone. Ngoten nggih, matur suwun.